saya Yunita dari GPDI Alfa Omega Bangsasari akan membawakan katekismus pertanyaan 36. Apa yang kita percayai tentang Roh Kudus? Bahwa Dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak, dan bahwa Allah memberikannya secara permanen kepada semua orang percaya. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tafsiran Agustinus dari Hippo. Ketika Tuhan Yesus mengebusi para murid dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dia tentu berharap Roh Kudus dipahami bukan saja sebagai Roh Bapa, tetapi juga Roh Anaknya yang tunggal itu sendiri. Karena Roh Kudus juga merupakan Roh Bapa dan Roh Anak, maka Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan ciptaan, tetapi pencipta. Menurut Sam Storms, orang Kristen jarang bergumul untuk memikirkan Allah sebagai Bapa, dan membayangkan Allah sebagai Anak juga tidak terlalu menjadi masalah. Sebutan-sebutan personal ini mudah kita terima karena kehidupan dan relasi-relasi kita di bumi ini tidak terlepas dari jalinan hubungan dengan bapa-bapa dan anak-anak. Tetapi Allah sebagai Roh Kudus seringkali menjadi hal yang berbeda. Gordon Fee pernah bercerita tentang seorang mahasiswanya yang berkata, "Allah Bapa sangat mudah saya pahami, Allah Anak juga cukup bisa saya mengerti. Tetapi Roh Kudus benar-benar kabur dan membingungkan saya." Alangkah bedanya dengan yang kita baca di Alkitab. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa Roh Kudus bukan Allah yang ketiga, tetapi Allah yang sama sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak, dan saling berbagi kemuliaan kehormatan sebagai Allah Tritunggal. Roh Kudus bukan sekedar kuasa yang impersonal atau tenaga dalam yang abstrak. Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki pikiran yang dapat berpikir di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan Roma 8 ayat 27. Dia dapat merasakan kasih sayang mendalam dan berbagai perasaan di dalam Roma 8 ayat 26, Roma 15 ayat 30. Dia memiliki kehendak yang membuat pilihan-pilihan yang terbaik bagi umat Allah dan paling memuliakan Anak di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 7, 1 Korintus 2 ayat 11. Kita bahkan lebih mengenal pribadi Roh Kudus ketika Dia digambarkan berduka cita ketika kita berbuat dosa. Ada di dalam Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus yang tak lain adalah Bapa dan Anak, memiliki relasi yang erat dalam hidup dengan semua orang yang percaya yang didiaminya. Ada di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Roh Kudus itu berbicara di dalam Markus 13 ayat 11, Wahyu 2 ayat 7. Dia bersaksi di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Dia menghibur di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Dia menguatkan di dalam Efesus 3 ayat 16 dan mengajar kita terutama pada saat kita terdesak secara rohani di dalam Lukas 12 ayat 12. Bahwa Roh Kudus itu pribadi yang tampak juga pada saat Dia dikatakan dapat didustai. Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Dia dihina di dalam Ibrani 10 ayat 29, bahkan dihujat di dalam Matius 12 ayat 31-32. Namun di atas segala ini, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Peran utamanya di dalam kita, bait suci tempat Allah berdiam, di dalam Efesus 2 ayat 21-22. Tidak terarah atau berorientasi pada dirinya sendiri ketika Dia bekerja mengarahkan perhatian kita kepada pribadi Kristus yang membangkitkan kita kasih dan ketaatan kita yang sepenuh hati kepada Juru Selamat di dalam Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 12-15. Roh Kudus sangat serang berperan sebagai lampu sorot yang berdiri di belakang kita, meski Dia tinggal di dalam kita, untuk memfokuskan pikiran dan penghayatan kita pada keindahan Kristus dan semua yang Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui Dia. Ketika Dia berdoa, merenungkan pribadi dan karya Roh Kudus, dan bersyukur atas kehadirannya yang penuh kuasa dalam hidup kita perlu memikirkan baik-baik kata-kata Thomas Torrance yang mengingatkan kita bahwa
Roh Kudus bukan sekedar sesuatu yang ilahi, atau sesuatu yang sama dengan Allah yang keluar darinya. Bukan pula semacam tindakan dari jauh atau pemberian yang terpisah dari dirinya. Karena melalui Roh Kudus Allah bertindak langsung dengan dirinya sendiri. Dan dengan memberi kita Roh Kudus, Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Terima kasih, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati.